Oke. Ini Vi, terakhir kan sekarang masih terus berlanjut ya, lagi surveinya Bang Yazid Puskaptis. Iya. Dimulai dari hari Minggu kemarin. Selesai? Selesai dari besok atau Jumat pagi udah selesai. Dan akan rilis? Akan rilis, kita rilis. Oke. Tapi kira-kira angkanya seperti apa ya? Iya, kira-kira berapa tuh? Dari data yang sudah masuk, jadi kita konsisten dengan jumlah sampel. Jumlah sampel 2.400 dari survei pertama sampai survei kelima ini. Nggak berubah-ubah ya? Tidak berubah-ubah, dan distribusinya menyebar di 33 provinsi dan di hampir 313 kabupaten. Jadi yang pindah itu kabupatennya saja. Jadi konsisten tempatnya. Nah, yang sudah masuk sekarang ini sekitar 1.400-an dari 2.400 sampel yang kita ambil. Sekarang menunjukkan bahwa tren Prabowo itu di angka 41%. Bocoran ya? Bocoran. Prabowo di 46%, Jokowi di 41%, yang swing voter itu sekitar 12%-an. 12, oke. Kalau saya ke Bang Riko, ya. Bang, tentu ya kalau misalnya tadi yang Bang Riko katakan, ini tentu akan harus menjadi catatan penting bagi tim pemenangan Jokowi JK ya, juga, betul, begitu betul, ya? Betul, karena tadi Bang Riko mengatakan konsisten menurun seperti ya, itu. Betul. Kira-kira kenapa begitu? Iya, kenapa dan bagaimana mungkinkah ada potensi untuk naik rebound begitu? Rebound. Itu masih sangat mungkin terjadi. Tapi begini, jangan sampai timnya ini salah membaca situasi. Kalau kami perhatikan dari data-data yang kami miliki ya, tim Pak Jokowi ini dia terlalu mengandalkan emotional appeal. Jadi pencitraannya itu sifatnya terlalu emosi, seperti merakyat, sederhana. Itu kan sesuatu yang sifatnya emotional appeal, begitu itu kan vote getters dong. Yes, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata itu tidak cukup. Dari undecided atau swing voter yang kami temukan, begitu ya. Ternyata faktor kompetensi itu juga penting. Emotional appeal yes, tapi capable itu juga yes. Dari 13 variabel yang kita uji berdasarkan survei. Jadi kita punya 13 variabel. Kita tanyakan misalnya mana yang menurut Anda anggap paling merakyat, mana menurut Anda yang anggap paling sederhana, mana menurut Anda yang Anda anggap paling jujur bersih. Kemudian kita tanyakan, mana menurut Anda yang paling Anda anggap mampu memimpin Indonesia, mampu mengambil keputusan yang tepat. Nah, Jokowi berdasarkan data-data survei yang kita miliki, itu memang unggul dari sisi merakyat, dari sisi sederhana. Tetapi Jokowi jeblok di angka-angka kompetensi. Jadi perbedaan antara kompetensi di pertanyaannya breakdownnya apa saja itu? Ada macam-macam. Jadi misalnya menurut Anda, kalau siapa di antara dua pemimpin ini kalau memimpin Indonesia mampu membawa kesejahteraan, siapa yang mampu mengambil keputusan yang tepat di saat-saat krisis, begitu ya, siapa yang mampu mengambil kebijakan yang baik untuk Indonesia walaupun tidak populer, siapa yang mampu mensejahterakan. Hal-hal seperti itu kita uji. Ternyata perbedaan antara Pak Prabowo dan Jokowi, keunggulan Prabowo dibandingkan Jokowi itu di atas 2 digit. Berarti angkanya di atas 10%. Nah, menurut saya ya, ini yang harus diperbaiki oleh timnya Pak Jokowi. Jadi dia jangan lagi berbicara belusukan is good, bagus itu. Belusukan bagus. Tapi sudah, orang mau lihat setelah belusukan ini hasilnya apa. Kalau setelah belusukan masih macet, setelah belusukan masih banjir, setelah belusukan ternyata kesejahteraan juga tidak naik-naik juga, orang kan jadi berpikir, oh jangan-jangan ini cuma pencitraan aja, kan begitu, khawatirnya begitu. Nah, sehingga pertarungan inilah yang harus dimulai dimainkan oleh tim Jokowi. Dia harus mampu menunjukkan bahwa dia lebih capable dibandingkan dengan Prabowo. Nah, itu mungkin masuk temanya Mas Husin ini, begitu ya. Perdebatan itu jadi penting. Karena di perdebatan itu orang menjual ide. Dan khawatirnya Jokowi mungkin kalah di situ pada saat dia menjual gagasan. Masih ada 1 kali debat ya? Iya, hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Ini jadi momentum nggak kalau misalnya tadi Bang Riko sudah mengingatkan, memberikan sinyal-sinyal begitu. Advice gratis. Iya. Advice gratis. Gratis. Bang Yazid masih bisa menjadikan momentum untuk memperbaiki lah gitu. Betul. Ini ditunggu-tunggu masyarakat. Karena apa? Tadi kan sudah kita tanya. Yang menarik kampanye seperti apa? Apa yang masih lapangan terbuka, apa bertemu di pasar, di lokasi di masyarakat. Ternyata debat menjadi acuan utama. Nah, itu terbukti bahwa debat ini bisa membuat pemilih itu menjadi militan, bisa
pindah yang tadi ya sudah memilih salah satu calon, atau bisa dia masuk swing voter, atau bahkan di golput. Itu sudah terungkap. Karena apa? Yang katakanlah debat yang tidak berbobot itu justru membuat satu swing voter tinggi dan golput tinggi. Gitu. Itu yang tidak berbobot. Tapi Tidak ketika berbobot, mereka yang asalnya golput menjadi memilih salah satu. Baik. Saya boleh tambahkan sedikit ya. Jadi pertarungan kedua menurut saya ini ada di mesin politik dan mesin jaringan juga. Perebutan grassroots. Kalau kita lihat dari data sebaran kita ya, Pak Prabowo itu misalnya terlihat nih unggul di Sumatera Selatan. Kita tahu di sana gubernurnya dari mana, ya kan? Banten. Ya. Kita tahu juga gubernurnya dari mana. Ya. Jawa Barat. Kita tahu juga gubernurnya dari PKS, begitu kan? Sementara Jawa Barat itu hampir 18%, pemilihnya terbesar. Jokowi unggul di Jawa Tengah, misalnya. Ya, kemudian unggul tipis di Jawa Timur. Artinya simpul-simpul ini begitu ya yang harus dipastikan efektif oleh masing-masing tim sukses. Baik. Jadi selain debat, mesin teritorial di bawah itu, apakah itu relawan, apakah itu gubernur yang menjadi tim sukses, partai politik semakin efektivitasnya semakin besar dia menang. Baik, ini masih akan terus memberikan advice gratis. Lama-lama gratis terus. Mas Niko, terima kasih Bang Ilham. Iya, sama-sama. Indonesia. Setelah ini kita masih akan kembali